Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dengan matematika wajib. Kali ini kita akan mempelajari tentang pertidaksamaan nilai mutlak bentuk dasar. Jadi kalau kemarin kita sudah mempelajari tentang persamaan nilai mutlak, sekarang kita akan belajar tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, silakan disimak sampai selesai. Jadi bentuk dasar. Jadi ini pertidaksamaan nilai mutlak tapi masih bentuk dasar. Seperti persamaan nilai mutlak yang kemarin, jadi ada bentuk dasar, kemudian ada bentuk lanjutan. Nah, untuk pertidaksamaan itu juga demikian. Jadi ada bentuk dasar, ada bentuk lanjutan. Nah, kali ini kita akan belajar dulu tentang bentuk dasarnya, pertidaksamaan bentuk dasar. Jadi ada tiga bentuk dasar pertidaksamaan nilai mutlak. Yang pertama, nilai mutlak AX ditambah B lebih dari C. Jadi ini tandanya nanti bisa lebih dari, sama dengan, atau lebih dari saja. Jadi bisa ada lebih dari, bisa lebih dari, sama dengan. Jadi yang pertama adalah nilai mutlak dari AX ditambah B lebih dari C. Nah, bentuk yang kedua, bentuk dasar yang kedua itu adalah nilai mutlak dari AX ditambah B kurang dari C. Tandanya nanti bisa kurang dari atau kurang dari, sama dengan. Nah, bentuk dasar yang ketiga itu adalah nilai mutlak AX ditambah B kurang dari nilai mutlak CX ditambah D. Jadi ini tandanya bisa kurang dari atau kurang dari, sama dengan, bisa lebih dari atau lebih dari, sama dengan. Jadi nanti tergantung soalnya. Nah, itu bentuk dasar ketiga, bentuk dasar pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, untuk penyelesaiannya, jadi untuk penyelesaian pertidaksamaan nilai mutlak bentuk dasar ini kita menggunakan sifat-sifat nilai mutlak. Jadi yang pertama, sifat yang pertama, nilai mutlak dari AX ditambah B lebih dari C itu jika AX ditambah B nilainya kurang dari negatif C atau AX ditambah B nilainya lebih dari C. Jadi kalau ada nilai mutlak nilainya lebih dari C, suatu konstanta, maka AX ditambah B-nya akan kurang dari negatif C atau AX ditambah B-nya lebih dari C. Nah, itu sifat yang pertama yang digunakan untuk menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak bentuk yang pertama. Nah, kemudian sifat yang kedua, nilai mutlak AX ditambah B kurang dari C itu jika negatif C nilainya kurang dari AX ditambah B kurang dari C. Nah, sifat yang kedua ini itu bisa kita gunakan untuk menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak bentuk yang kedua ini. Nah, kemudian yang ketiga, nilai mutlak AX ditambah B kurang dari nilai mutlak CX ditambah D. Nah, untuk menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak bentuk yang ketiga ini, kita bisa menggunakan sifat, jadi seperti pada persamaan nilai mutlak yang kemarin, kita bisa menggunakan sifat nilai mutlak A kuadrat sama dengan X kuadrat. Jadi nilai mutlak A kuadrat sama dengan A kuadrat. Maaf, ini A. Jadi kalau variabelnya A di sini juga A. Jadi nilai mutlak A kuadrat sama dengan A kuadrat. Atau kalau nilai mutlak X kuadrat itu sama dengan X kuadrat. Dan juga kita bisa menggunakan sifat A kuadrat dikurangi dengan B kuadrat, itu nilainya sama dengan A dikurangi B kali A ditambah B. Nah, bentuk yang ketiga ini itu hampir sama, mirip dengan persamaan nilai mutlak. Jadi penyelesaiannya hampir sama dengan persamaan nilai mutlak yang kemarin, yang sudah kita bahas pada materi yang kemarin. Nah, kita langsung ke contoh soalnya. Contoh yang pertama. Tentukan himpunan penyelesaian dari nilai mutlak dari 2x min 7 lebih dari 13. Nah, berarti ini kita bisa menggunakan sifat yang pertama tadi. Jadi, 2x min 7 kurang dari negatif 13 atau
2x min 7 lebih dari 13. Jadi kalau di sini tandanya lebih dari, berarti di sini 2x min 7-nya kurang dari negatif 13 atau 2x min 7-nya lebih dari 13. Nah, kita selesaikan yang ini. Berarti ini 2x-nya sama dengan negatif 13 ditambah 7, berarti 2x-nya sama dengan negatif 6, x-nya berarti sama dengan negatif 3. Nah, untuk yang ini 2x min 7 lebih dari 13, berarti 2x-nya lebih dari 13 ditambah 7, 2x-nya lebih dari 20, sehingga x-nya lebih dari 10. Nah, ini hanya perhitungan aljabar saja, tetapi di sini tandanya bukan sama dengan, tandanya adalah lebih dari atau kurang dari. Nah, ini lebih mudah dari persamaan yang kemarin tentunya ya. Jadi, himpunan penyelesaiannya berarti X di mana. Jadi ini kalau di sini atau berarti ini digabungkan. Jadi penyelesaiannya adalah gabungan keduanya ini. Berarti X di mana X-nya kurang dari negatif 3 atau X-nya lebih dari 10 dengan X anggota bilangan real. Nah, itu untuk contoh yang pertama, bentuk dasar yang pertama. Nah, sekarang contoh yang kedua. Tentukan himpunan penyelesaian dari ini bentuk dasar yang kedua. Nilai mutlak 3x ditambah 6 kurang dari 24. Nah, berarti kita menggunakan sifat yang kedua. Nah, kalau tandanya di sini kurang dari, berarti nilai mutlaknya sama dengan negatif 24 kurang dari 3x ditambah 6 kurang dari 24. Nanti kalau tandanya ini kurang dari sama dengan, berarti ini cukup ditulis kurang dari sama dengan. Jadi harus sama. Kalau di sini kurang dari, berarti di sini kurang dari. Kalau di sini kurang dari sama dengan, berarti di sini juga harus kurang dari sama dengan. Nah, begitu. Untuk yang nomor 1 tadi juga sama. Jadi kalau tandanya ada sama dengannya, berarti tandanya juga harus ada sama dengannya. Nah, selanjutnya negatif 6 ini harus kita hilangkan. Bagaimana supaya negatif plus 6-nya ini hilang? Jadi 6-nya plus 6-nya ini harus kita hilangkan. Gimana caranya supaya plus 6-nya hilang? Berarti harus kita kurangi dengan 6. Kalau di sini dikurangi 6, maka di sini juga harus dikurangi 6, di sini juga harus dikurangi 6. Nah, berarti ini semuanya kita kurangi dengan 6. Masing-masing ini kita kurangi dengan 6. Berarti negatif 24 dikurangi dengan 6 berarti adalah negatif 30. 3x ditambah 6 dikurangi 6 berarti tinggal 3x. 24 dikurangi 6 berarti 18. Nah, selanjutnya di sini yang di tengah ini harus hanya x. Tidak ada koefisiennya. Berarti 3-nya ini juga harus kita hilangkan. Gimana supaya hilang? Ya dibagi 3. Berarti semuanya ini kita bagi dengan 3. Negatif 30 dibagi 3 berarti nilainya adalah negatif 10. 3x dibagi 3 berarti tinggal x. 18 dibagi 3 berarti nilainya 6. Nah, di sini ketemu x-nya berarti antara negatif 10 sampai 6. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah x di mana negatif 10 kurang dari x kurang dari 6. Maaf, ini salah, ini bukan negatif 3 tapi negatif 10. Jadi negatif 10 kurang dari x kurang dari 6. Dengan x-nya adalah anggota bilangan real. Nah, ini negatif 10 ya. Nah, ini adalah contoh yang kedua. Ini adalah pertidaksamaan bentuk yang kedua. Nah, selanjutnya contoh yang ketiga. Tentukan himpunan penyelesaian dari nilai mutlak 3x ditambah 2 kurang dari sama dengan nilai mutlak x dikurangi 10. Nah, ini penyelesaiannya menggunakan sifat nilai mutlak x kuadrat sama dengan x kuadrat. Nah, berarti ini kita kuadratkan, masing-masing ruas kita kuadratkan. Jadi nilai mutlak 3x ditambah 2 kuadrat kurang dari sama dengan nilai mutlak x dikurangi 10 kuadrat.
Nah, kalau ini kita kuadratkan berarti tanda mutlaknya hilang. Berarti berubah menjadi 3x plus 2 kuadrat kurang dari sama dengan x min 10 kuadrat. Nah, selanjutnya x min 10 kuadrat itu kita pindah ke ruas kiri. Jadi 3x plus 2 kuadrat dikurangi dengan x min 10 kuadrat kurang dari sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita bisa menggunakan sifat A kuadrat dikurangi B kuadrat. Itu sama dengan A dikurangi B kali A ditambah B. Nah, A-nya kita misalkan 3x ditambah 2, jadi 3x ditambah 2 itu kita misalkan dengan A. X dikurangi 10 itu kita misalkan dengan B. Berarti bentuk 3x ditambah 2 kuadrat dikurangi x dikurangi 10 kuadrat itu bisa kita ubah menjadi 3x ditambah 2. Jadi ini A dikurangi dengan B kali A ditambah dengan B. Berarti 3x ditambah 2 dikurangi x min 10 kali 3x ditambah 2 ditambah dengan x min 10 kurang dari sama dengan 0. Ingat, kalau di sini tandanya min itu harus kalian kasih kurung biar tidak keliru nanti. Nah, selanjutnya kita hitung 3x dikurangi dengan x, berarti nilainya adalah 2x. 2 dikurangi dengan min 10, berarti nilainya plus 12. Nah, sekarang yang ini 3x ditambah dengan x, berarti 4x. 2 dikurangi dengan 10, berarti min 8. Kurang dari sama dengan 0. Nah, selanjutnya 2x ditambah 12 nilainya sama dengan 0. 4x atau 4x min 8 sama dengan 0. Nah, kita selesaikan yang ini. 2x-nya berarti min 12, x-nya berarti min 6. Yang ini berarti 4x-nya sama dengan 8, x-nya sama dengan 2. Jadi 8 dibagi 4 berarti 2. Nah, di sini sudah ketemu x-nya sama dengan min 6 atau x-nya sama dengan 2. Selanjutnya, x ini itu kita gambarkan dalam garis bilangan. Seperti ini. Yang kiri, yang kecil kita letakkan di sebelah kiri. Berarti yang kecil di sini adalah negatif 6. Nah, negatif 6 kita letakkan di sebelah kiri, 2-nya kita letakkan di sebelah kanan. Nah, selanjutnya kita tentukan tanda pada selang ini. Di sini ada 3 selang. Jadi, yang paling kiri, yang tengah, kemudian yang kanan. Nah, dari masing-masing selang ini atau kita ambil satu titik pada selang yang paling mudah. Jadi, kita ambil satu titik yang paling mudah pada selang. Nah, kalau kalian lupa, bisa kalian lihat di materi prasyarat yang kemarin. Jadi, bisa dilihat di video saya yang materi prasyarat yang kemarin. Nah, ini yang paling mudah kita ambil titik berapa? Misalkan titiknya 0 yang paling mudah. Jadi 0 itu kita substitusi ke 2x ditambah 12 kali 4x dikurangi 8. Nah, misalkan kita ambil titik x-nya sama dengan 0. Berarti 0 kita substitusi ke sini. Berarti ini kita substitusi, x-nya diganti 0, berarti 2 kali 0 ditambah 12. Berarti nilainya adalah 12. Kemudian 4 kali 0 dikurangi 8, nilainya adalah negatif 8. Positif kali negatif, nilainya adalah negatif. Jadi ingat, kita hanya butuh tandanya, tidak butuh angkanya. Jadi tidak perlu dihitung 12 kali negatif 8, cukup tandanya saja. Jadi positif kali negatif hasilnya adalah negatif. Berarti untuk selang yang memuat 0, nilai tanda selangnya adalah negatif. Nah, 0 itu letaknya di mana? 0 letaknya di sini antara negatif 6 sampai 2. Berarti selang yang di tengah ini itu tandanya negatif. Nah, untuk yang di kiri kanan itu kemarin sudah saya sampaikan diselang-seling saja tandanya. Berarti yang di sebelah kiri itu tandanya positif, yang di sebelah kanan juga positif. Nah, karena tanda pertidaksamaannya di sini adalah kurang dari sama dengan, berarti kita pilih selang yang bertanda negatif.
Kalau seandainya ini ya, kalau seandainya tandanya di sini lebih dari, berarti kita pilih selang yang bertanda positif. Nah, karena di sini tandanya kurang dari, berarti kita pilih selang yang bertanda negatif. Sehingga X-nya itu adalah antara negatif 6 sampai 2. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah negatif 6 kurang dari sama dengan X. Jadi ini ada sama dengannya ya, maaf ini salah penulisan. Jadi negatif 6 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 2, dengan X-nya adalah anggota bilangan real. Nah, ini cukup mudah bukan? Jadi ini cukup mudah, saya yakin kalian pasti bisa. Jadi untuk contoh yang 1, 2, dan 3, jadi untuk contoh yang pertama tadi itu adalah pertidaksamaan nilai mutlak bentuk yang pertama, kemudian untuk yang contoh yang kedua tadi bentuk yang kedua, dan contoh yang ketiga ini itu adalah bentuk yang ketiga. Saya yakin kalian pasti bisa menyelesaikannya. Jadi silahkan dipelajari, silahkan dilihat berulang-ulang sampai kalian mengerti, sampai kalian paham dan bisa mengerjakan soal. Nah, mungkin untuk kali ini cukup itu yang bisa Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.